Saya mau nanyakan lebih mudah mana, apakah pakai Fibonacci retracement atau garis tren untuk menentukan pasar, untuk menentukan apanya maksudnya ini. Fibonacci ini untuk mengetahui pembalikan, tren itu untuk mengetahui arah kecenderungan. Jadi sangat berbeda antara tren dengan pembalikan, dengan koreksi. Fibonacci ini hanya koreksinya, hanya untuk mengukur koreksinya. Sehingga yang kita butuhkan, yang kita lakukan berbeda. Sementara untuk garis tren untuk mengetahui arah kecenderungan akan sangat berbeda. Jadi misalkan begini, ini arahnya turun, arah turun kalau kita tarik garis tren, dia arahnya turun. Apa yang kita cari dari retracement? Tidak bisa. Ini satu arah. Berbeda antara tren dengan retracement. Retracement penggunaannya ketika marketnya mulai melawan. Mulai melawan seperti apa? Contohnya begini, ya. Ketika dia turun, ya misalkan begini. Saya cari yang paling gampang. Yang paling gampang. Ini arah kecenderungan ini menurun. Arah kecenderungan turun. Ya, secara umum arah cenderungnya turun. Kita baru menentukan retracement. Retracement ini artinya koreksi. Ketika dia mulai berbalik, ketika melawan dari turun jadi naik, baru kita tentukan Fibonacci-nya. Ya, Fibonacci itu dari sini. Kalau kita menentukan Fibonacci itu. Nah, kita tentukan di sini. Ini namanya wilayah Fibonacci. Jadi wilayah Fibonacci, wilayah retracement, wilayah di mana di sini area koreksi. Sehingga kalau dia bergerak di antara ini masih berpeluang turun lagi. Nah, kalau masih berdasar, masih berarea di sini, bergerak di antara ini, dia akan mantul kembali. Kalau dia naik atau break di sana, baru naik. Beda dengan tren. Kalau trend line ini mengetahui garis tren kecenderungannya. Jadi kecenderungan itu bisa kita jadikan sebagai dasar juga untuk nanti mulai berbalik. Contoh misalkan ini arahnya ke sini, ya. Arah kecenderungannya begini. Ini kita tarik garis tren dari ujung ke ujung yang banyak disentuh merahnya. Kita boleh tarik seperti ini. Nah, ketika dia arahnya turun, kemudian mulai dilawan dan mulai breakout di sana, ini bisa menjadi petunjuk buat kita. Market ini akan lanjut naik, tapi lanjut naiknya nanti dibatasi area retracement-nya di sini. Dari trend line, garis trend line ini untuk mengetahui kalau dia mulai melawan dan dia melewati garis trennya ini, dia akan lanjut lagi naik. Tetapi naiknya dibatasi di area retracement ini. Kalau dia masih berada di area ini, hati-hati meskipun yang garis trennya dilewati, tapi berada bersentuhan dengan area retracement. Di situ dia mulai akan berbalik ya. Ketika tidak di breakout, ketika tidak dilewati 50% hingga 61,8 ini, maka dia akan kembali turun lagi atau balik lagi ke posisi awal, tren awal atau pullback. Ini yang eh, nanti untuk kita mencari bedanya antara retracement dan garis tren. Garis tren ini biasa secara umum kita gunakan ketika arahnya jelas ya, arahnya menuju satu arah. Contoh ya misalkan, dari pergerakan yang ada misalkan begini. Ini arahnya ke atas, jadi yang kita tarik garis tren begini. Yang ujung bodinya banyak disentuh. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Nariknya yang banyak disentuh, ujung bodinya yang banyak disentuh, sehingga ini garis tren. Nah, garis tren kita buat ketika dia mulai melawan, mulai break dari garis trennya, ini menjadi petunjuk market ini bisa kembali turun lagi. Nah, turunnya nanti diuji di area retracement, di area Fibonacci. Kalau kita gunakan Fibonacci, kita gunakan di sini karena ini naik dari ujung bodi bawah tarik ke atas. Ketika dia turun, maka akan diuji di sini. Kira-kira mampu enggak? Minimal dari garis tren kita bisa manfaatkan untuk breakout
ya, breakout dari trend lainnya untuk manfaatkan posisi sell-nya. Ya, lumayan sedikit banyak. Yang terpenting hati-hati di wilayah retrace-nya. Perhatikan ketika dia mulai, nah, ketika dia mulai breakout, nah ini namanya breakout. Dia harus diuji di area ini. Kalau dia melewati, kita punya posisi buy di atas, ya jangan hanya berpangku tangan. Sudah mulai bergerak, sudah mulai melewati levelnya, mulai melewati area retracement, maka peluang akan lanjut lagi. Meskipun lanjutnya tidak harus menyentuh di bawah, ya belum tentu karena nanti bergantung kemampuannya. Setidaknya ketika breakout kita masih ada peluang untuk sell. Sampai di mana? Sampai di ringnya terpenuhi atau ketika menyentuh levelnya. Di sini ada level, jangan lupa. Ada banyak penolakan di sini. Nah, perhatikan penolakan ini menjadi levelnya. Ketika berada di level ada loss momentum. Loss momentum itu apa? Ya, candle tebal yang mulai menipis dan ganti warna. Berarti mulai memantul kembali. Ya, mulai berbalik. Sampai di mana berbaliknya? Ya diuji dulu di levelnya terdekat dulu. Kalau dia melewati, nah dia akan lanjut lagi. Ketika dia melewati, dia akan lanjut lagi. Sampai di mana? Sampai di level atasnya. Pertama kita uji di area di sini. Ini level yang dekat. Kalau dilewati, dia akan lanjut lagi. Sampai di mana? Di levelnya. Selalu berada di levelnya. Ini untuk hati-hati kita. Kenapa pas di level itu kalau dia tidak breakout selalu memantul, selalu kembali turun lagi. Maka yang penting kenapa kita gunakan satu arah kecenderungan trennya, yang kedua dengan levelnya. Karena ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mengetahui arah dan mengetahui batasan sampai di mana kemampuan bergeraknya.